Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengandalkan Allah Saja, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Lukas memberikan keterangan maksud dari perumpamaan itu dikedepankan oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa harus menjadi habitus atau kebiasaan iman yang baik para pengikut Tuhan Yesus. Dalam perumpamaan ini dikisahkan seorang hakim yang tidak takut pada Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun, ketika dia berhadapan dengan seorang janda yang terus-menerus meminta hakim itu membela perkaranya, ia akhirnya menyerah pada kekerasan hatinya sendiri. Inilah sikap hakim itu pada akhirnya. Baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Janda itu sukses mengintimidasi hakim yang tidak benar itu dengan keseriusan dan ketekunannya supaya dibela oleh sang hakim. Dan di akhir kisah itu, Tuhan mengatakan kepada para pendengarnya, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menegaskan supaya para pengikutnya rajin dan bertekun dalam doa. Alasannya, Allah itu adalah Bapa yang peduli pada seruan anak-anaknya. Dia bukan Allah yang lalim. Dia adalah Allah yang maha baik. Tentang Bapaknya, Tuhan Yesus berfirman kepada para murid yang mengikuti dia, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Lukas bab 11 ayat 9. Allah Bapaknya selalu menyediakan telinganya kepada seruan hamba-hambanya yang berseru kepadanya. Tuhan Yesus melanjutkan, "Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Lukas bab 11
ayat 11 dan 12. Allah bukan saja memberikan yang kita minta, tetapi bahkan yang sesungguhnya paling kita butuhkan. Bahwa dalam hidup ini kita butuh Roh Kudus yang akan menuntun kita pada segala kebenaran. Saudara-saudari terkasih, siapakah di antara kita yang masih mempunyai waktu untuk berdoa dan bersimpuh serta memuliakan Allah dalam hidupnya sehari-hari? Ada orang Kristen yang sudah merasa cukup kalau dia sudah mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu atau ibadat hari Minggu. Terkesan bahwa Allah itu hanya dibutuhkan dan dicari kalau hari libur saja. Yang lebih menyedihkan, ada orang Kristen yang tidak meluangkan waktu untuk beribadah ke gereja. Mereka memilih berekreasi dan bersuka-suka dengan anggota keluarganya. Alasan mereka adalah ingin melepas lelah setelah bekerja sepanjang minggu. Ada orang Kristen yang menyandang nama itu karena dia sudah dibaptis, tapi dia alfa mengikuti aktivitas kegerejaan seperti doa lingkungan, pendalaman kitab suci, atau bahkan berdoa secara pribadi pun mereka kalau ingat saja. Tapi mungkin kita pernah mendengar permohonan ini dari seorang teman. Bapak, Ibu, tolong bantuan doanya ya untuk anggota keluarga kami yang sedang sakit berat. Permintaan itu tentu saja tidak salah, sebab kita memang dipanggil untuk saling mendoakan. Sayangnya, dalam keadaan tertekan dan dalam situasi krisis, kita baru ingat pada Tuhan. Namun, itu juga harus kita apresiasi. Daripada kalau orang itu mencari pertolongan kepada orang pintar atau dukun atau orang yang sejenis itu. Saudara-saudari terkasih, watak mencari pertolongan dalam situasi krisis boleh jadi menjadi watak kita sebagai manusia lemah, seperti janda yang minta tolong dibela perkaranya kepada hakim yang lalim itu. Kita terkadang memiliki sikap-sikap yang muncul dalam situasi krisis, bahwa kita akhirnya berlari kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus menegaskan supaya orang Kristen rajin berdoa serta mengandalkan Tuhan yang pasti mengabulkan doa-doa mereka. Tuhan itu adalah hakim yang bijaksana. Dia adalah Bapa yang paham akan kebutuhan anak-anaknya. Dia adalah Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita, bahkan ketika kita belum meminta kepadanya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kita harus tetap berharap pada Allah yang sangat peduli akan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi, apakah kita sudah meluangkan waktu untuk datang kepada Allah serta berseru siang malam untuk dibela dan dibenarkan oleh Allah kita? Bekerja itu harus,
tetapi doa jangan ditinggalkan. Mengandalkan kemampuan sendiri itu baik, tetapi mengharapkan Tuhan yang menjawab setiap persoalan kita haruslah menjadi keyakinan kita. Apakah aku masih berdoa dan berharap pada Tuhan yang pasti mengabulkan permohonanku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus sudah memberi contoh dengan berdoa dan memuliakan Dikau sebelum melaksanakan karya pelayanannya. Bantulah kami untuk tidak meninggalkan doa dan mengandalkan Engkau demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.